Shalom. Dalam 2 episode yang kemarin, kita telah membahas 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Masih ingat? Yang pertama, Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita supaya Tuhan dapat menguji kemurnian iman kita. Alasan kedua mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam hidup kita adalah supaya Tuhan dapat membuat kita merendahkan diri, mengoreksi kesalahan dan dosa kita. Alasan ketiga mengapa Tuhan mengizinkan badai adalah supaya Tuhan dapat melatih otot-otot rohani kita supaya kuat dan berkembang. Alasan keempat, kenapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya Tuhan dapat menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Siapa itu orang benar dan siapa itu orang fasik? Orang benar adalah orang yang hidupnya telah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah, atau orang yang mengaku kenal Allah, tetapi hidupnya tidak sejalan dengan firman Allah. Hari-hari ini, Tuhan mau menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Di dalam keadaan yang normal, keadaan yang tanpa masalah, perbedaan itu tidak kelihatan kontras, tidak kelihatan nyata. Tapi justru di tengah keadaan yang gelap, keadaan yang penuh dengan badai, perbedaan itu akan menjadi nyata. Saya ilustrasikan kalau Anda mengantongi sebuah lampu senter kecil di saku baju Anda. Dan Anda berjalan-jalan di tengah hari yang terang benderang. Maka tak seorang pun tertarik perhatian pada cahaya yang ada di saku Anda, bukan? Tetapi bila Anda mengantongi lampu senter itu di tengah malam yang gelap gulita, apa yang terjadi? Semua mata akan tertuju kepada Anda. Hari-hari ini, manusia di dunia yang sedang berjalan di dalam gelap, dikuasai kekhawatiran. Bagaimana dengan kita? Kalau Anda bersaksi karena Anda lagi diberkati, kayaknya dunia nggak terlalu kagum sebetulnya. Tapi kalau bisnis Anda lagi sepi, Anda malah mungkin kena COVID barangkali. Tapi Anda masih tetap teguh berdiri. Dan engkau bisa tetap bersaksi bahwa Tuhan itu baik. God is good all the times. Wow, dunia akan tertarik kepada Kristus. Yang kepadanya kita percaya, bukan? Menarik bahwa ada pengalaman kedua di danau yang sama ketika Yesus dan murid-muridnya menghadapi badai. Kisah ini tercatat antara lain dalam Injil Matius 14 ayat 22 hingga 33. Tapi kali ini beda. Kali ini Tuhan Yesus tidak menghardik badai. Namun kali ini Tuhan Yesus justru memanggil murid-muridnya keluar dari perahu mereka untuk berjalan bersama Dia di atas badai yang bergelora. Ya, ada kalanya Tuhan menenangkan badai, namun ada kalanya Tuhan membiarkan badai bergelora dan Ia menenangkan anak-anak-Nya. Ada kalanya Ia membiarkan badai bergelora dan Ia mengajak kita keluar dari zona nyaman kita dan berjalan menari di atas badai bersama dengan Dia. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, masa yang penuh goncangan. Tapi bukankah kita percaya tanpa goncangan tidak akan terjadi penuaian, bukan? Tidak seorang pun dapat memprediksi dengan pasti kapan badai corona ini akan berlalu. Tapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan mengizinkan ini masih terjadi, Tuhan pegang kendali. Tuhan pasti menyediakan Goshen bagi umatnya. Dan Tuhan pasti melingkupi kita dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu. Suatu kali, sebuah kota menyelenggarakan sebuah sayembara melukis dengan tema Peace, damai, sejahtera. Di babak penyisihan, sekian puluh lukisan-lukisan pelukis ternama tereliminasi. Tinggal tersisa 2 lukisan yang sama baiknya, sehingga Dewan Juri harus berdiskusi untuk menentukan siapa pemenangnya. Lukisan pertama menggambarkan sebuah pemandangan yang indah. Gunung yang permai, langit yang membiru, dan sawah yang menghijau. Hampir saja juri menentukan bahwa lukisan pertama inilah pemenangnya. Kenapa? Oh, ini paling cocok untuk menggambarkan peace, damai sejahtera. Tapi tidak, juri justru memilih lukisan kedua sebagai pemenangnya.
Padahal lukisan kedua menggambarkan apa, saudara? Lukisan yang kedua menggambarkan ada sebuah bukit batu yang memancarkan air terjun yang begitu bergelora. Langit dilukiskan begitu gelap dan menakutkan. Suasananya seperti ada badai yang sedang mengamuk. Mengapa akhirnya juri memilih lukisan kedua ini sebagai pemenangnya, saudara? Karena mata juri itu tertarik pada sebuah relung kecil di balik air terjun itu, di bukit batu itu. Ada seekor induk burung yang sedang memberi makan anak-anaknya yang menciap-ciap dengan penuh sukacita. Ya, lukisan kedua inilah pemenangnya. Sebab peace, damai sejahtera yang sejati, bukanlah ketika matahari berseri-seri, tetapi damai sejahtera yang sejati justru adalah ketika kita dapat menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna di tengah badai yang bergelora.